Apa kabar saudara? Jumpa lagi dalam program Liputan Mendalam Sigi 30 Menit. Saya Aryo Ardi. Bea dan Cukai mendapat tangkapan besar pada pertengahan bulan Mei lalu. Sebuah percetakan yang memproduksi cukai palsu ditemukan di kawasan Kota Bambu, Jakarta Barat. Kerugian negara dalam kasus ini sangatlah besar karena aktivitas jaringan ini ditengarai telah berjalan selama 7 tahun tanpa tersentuh tangan hukum. Dan saudara, selengkapnya segera kita simak liputan tim Sigi berikut ini. Sebuah rumah di Jalan Andong 1, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat menyedot perhatian warga sekitar. Mereka menonton aktivitas petugas bea dan cukai yang terlihat sibuk keluar masuk dari rumah itu. Bukan tanpa alasan, petugas bea dan cukai itu tengah melakukan pemeriksaan menyusul dugaan lokasi ini merupakan tempat produksi pita cukai palsu. Benar saja, di rumah ini petugas mendapati ratusan ribu pita cukai palsu dan beberapa jenis bahan baku. Langkah ini mendapat perhatian serius dari Dirjen Bea dan Cukai. Dari info masyarakat dan info intelijen yang dikembangkan oleh Bea Cukai, ternyata ada percetakan yang mencetak pita cukai palsu. Dan jaringannya cukup luas dan cukup canggih. Sudah mereka beroperasi sekitar 7 tahun. Dan operasinya tidak hanya tanya di sini, tetapi diperjualbelikan di tempat lain. Dari lokasi percetakan milik Bambang Sugiarto ini, petugas mengamankan 3 orang, yaitu karyawan percetakan dan seorang pemiliknya. 4 unit mesin cetak besar dengan teknologi terkini yang disita petugas makin menegaskan bila Bambang bekerja tidak tanggung-tanggung. Ada mesin pencetak pita cukai palsu, ada 4. Kemudian ada 3 tersangka yang sudah kita amankan, termasuk yang diduga menjadi salah satu otaknya. Selain itu, petugas juga menyita sebuah kendaraan yang memakai plat nomor dinas kepolisian lengkap dengan selebar surat sakti. Sempat beredar kabar, kasus ini melibatkan seorang bayangkara berpangkat perwira. Masih di dalam rangka informasi indikasi. Karena kita masih melakukan penyidikan, tapi kalau memang ada ini kan kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman dari Mabes Polri. Tapi kami masih belum menyimpulkan hal itu. Namanya sih saya tidak jelas, tapi dia menyebut punya kenalan. Apakah kenalan itu dalam rangka ini atau kenalan biasa kan kami masih belum. Tapi tersangka itu Pak, waktu semalam ditangkap kabur Pak ya, semalam sempat kabur ya? Dari penyidik yang memberitahu. Tidak berhenti sampai di sini. Dari nyanyian tersangka Bambang Sugiarto, petugas langsung bergerak menuju kompleks perumahan di kawasan Karawaci, Tangerang. Suasana tenang di salah satu sudut perumahan ini mendadak dipenuhi petugas bea dan cukai. Di rumah nomor 389 ini, petugas mendapati puluhan rol pita cukai palsu lengkap dengan hologram yang tersimpan di sejumlah ruangan. Di sudut lain, puluhan rol bahan baku pita cukai palsu masih menumpuk, termasuk tinta. Yang lebih mengejutkan, petugas juga mendapati 2 pucuk senapan serbu tersimpan dari rumah yang diduga digunakan sebagai gudang hasil percetakan di Kota Bambu Selatan itu. Setidaknya butuh 2 kendaraan untuk mengangkut pita cukai palsu yang diperkirakan bernilai 500 miliar rupiah. Untuk pembuatan hologram ada 99 roll, ada tinta cetaknya juga, dan ada personal komputer yang isinya. Di sini yang tinggal 3 orang, ya, B, H, dan satu lagi S. Kerugian mencapai berapa? Setengah T. Ya. Dan bagus sekarang ini bahan CCTV-nya sedang kita amankan ke KPPJ Jakarta. Hasil penyelidikan di lapangan menyebutkan, unit usaha percetakan pita cukai palsu milik tersangka Bambang Sugiarto ini bermuara di ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kelihatan sudah mengarah ke daerah lain selain Jakarta. Dan kita koordinasi dengan Kanwil Jawa Timur untuk melacak itu, dan kelihatannya memang
arahnya kemari. Dan kita tempatkan orang sekitar 2 minggu di sekitar sini untuk mengetahui kapan barang disediakan. Selangkah dengan Bea dan Cukai Pusat, kantor wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur pun bergerak. 3 rumah milik tersangka Bambang Sugiarto di Jemur Handayani dan Putih Sari digeledah. Beberapa unit kendaraan yang diduga hasil tindak kejahatan ini langsung dibawa ke kantor Bea dan Cukai sebagai barang bukti. Bagaimana mata rantai jaringan tersangka Bambang Sugiarto yang diduga telah beraktivitas selama 7 tahun tanpa tersentuh tangan hukum? Dan bagaimana pula trik Bea dan Cukai mengenali pita cukai palsu?